Halo, selamat malam semuanya. Halo, Pak bisa dengar suara saya? Bisa ya? Oke. Eh, Teman-teman yang lain mana ya? Teman-teman yang lainnya di mana? Halo, di kerja ya? Oke lah. Oke, jadi hari ini kita akan, malam ini kita akan membahas mengenai inflasi ya, dan juga sedikit tentang bagaimana itu disebut dengan indeks harga. Mana minggu yang lalu kita kan sudah membahas beberapa penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana metode penghitungan pendapatan nasional, baik itu menggunakan metode pendapatan dan metode pengeluaran maupun dengan metode produksi. Oke. Apa sudah dapat semua bahannya minggu yang lalu? Yang bagi yang belum datang, sudahlah ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Halo? Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Oke, kalau nggak ada, kita memulai ya dengan materi kita sekarang adalah indeks harga ya. Oke, jadi kita akan membahas mengenai inflasi dan juga indeks harga. Oke, jadi sebelum kita membahas apa itu inflasi dan indeks harga, pernah dengar kan inflasi? Kita pernah singgung kan di pendapatan nasional sebelumnya. Apa itu yang disebut dengan inflasi? Dan sedikit kita membahas kenapa bisa terjadi yang disebut dengan inflasi. Nah, dalam materi ini kita akan membahas lebih dalam lagi apa itu sebetulnya inflasi dan kenapa suatu negara bisa menghadapi yang namanya inflasi, dan kenapa ada juga yang disebut dengan deflasi, dan bagaimana metode penghitungan laju inflasi dalam sebuah negara. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Kemudian kita juga akan membahas mengenai apakah sebuah negara itu pernah atau apakah ada negara yang tidak mengalami yang namanya inflasi. Nah, itu yang akan kita bahas pada topik pada malam hari ini. Oke. Ya, jadi kita langsung saja kita mulai, yaitu mengenai apa itu yang dimaksud dengan inflasi dan apa juga yang disebut dengan deflasi. Oke. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan inflasi? Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan inflasi? Oke. Kenaikan harga barang, Mbak Sri Muji ya. Oke, kenaikan harga barang. Ya, benar. Oke, meningkatnya harga-harga. Oke. Terus deflasi itu apa? Deflasi itu apa? Apa sebaliknya, apa yang disebut dengan deflasi? Deflasi itu apa? Kan tadi kan inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga-harga secara umum dan secara terus-menerus. Sebaliknya, apa itu yang disebut dengan
deflasi. Harga-harga jatuh turun. Ya, benar. Ya. Oke ya, berarti sudah paham ya apa yang dimaksud dengan inflasi dan juga apa yang dimaksud dengan deflasi. Jadi kalau inflasi itu adalah kebalikan dari deflasi. Itu saja kuncinya ya. Nah, inilah dia pengertiannya yang lebih lengkap. Apa itu yang dimaksud dengan inflasi? Di mana inflasi itu adalah suatu peningkatan harga secara umum dalam perekonomian yang terjadi secara terus-menerus. Artinya bahwa setiap harga-harga di dalam suatu periode perekonomian itu mengalami kenaikan. Oke, yang terjadi secara terus-menerus. Maka itu yang disebut dengan inflasi. Nah, sebaliknya, deflasi itu adalah periode di mana harga-harga jatuh. Oke ya. Dan nilai uang menjadi bertambah. Oke. Nah, apakah ini baik atau tidak baik? Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi pembahasan mengenai ini. Yang penting itu dulu ya konsepnya, apa yang dimaksud dengan inflasi dan bagaimana juga dengan deflasi. Oke ya. Nah, inflasi dan deflasi ini adalah merupakan sebuah gejala yang dihadapi oleh pemerintah. Mengapa saya katakan demikian? Karena inflasi di sebuah negara, hampir di seluruh negara di dunia ini mengalami yang namanya inflasi. Oke. Nah, inflasi itu juga dalam perekonomian itu kadang-kadang bisa membantu untuk bisa meningkatkan stabilitas harga-harga juga. Oke. Jadi suatu harga itu juga tidak baik kalau misalnya harganya itu jatuh terlalu tajam. Oke. Dan juga harga itu tidak bagus kalau misalnya terlalu naik dalam suatu periode perekonomian. Misalnya dalam 1 bulan, 2 bulan, dalam Q1, Q2, Q3 sampai dengan Q4. Itu juga tidak bagus dalam perekonomian. Oke. Nah, selanjutnya, apa itu jenis-jenis daripada inflasi? Oke. Nah, dia gambaran secara umum, ini adalah gambaran lengkap mengenai jenis-jenis daripada inflasi. Kalau misalnya yang di buku mungkin hanya ada sebagian. Nah, ini adalah yang lengkapnya itu apa itu jenis-jenis inflasi. Oke. Nah, kita lihat dari jenis inflasi. Oke ya. Jadi ada 3 dulu pembagiannya. Yang pertama dari asal usul timbulnya inflasi. Kemudian kedua, bagaimana cakupan pengaruh kenaikan harga, dan yang ketiga, bagaimana tingkat parahnya suatu inflasi. Yang pertama adalah asal timbulnya inflasi. Asal timbulnya itu dibagi atas 2. Yang pertama adalah inflasi yang berasal dalam negeri, dan juga ada inflasi yang berasal dari luar negeri. Oke. Nah, contohnya seperti apa inflasi yang berasal dalam negeri? Contohnya itu adalah misalnya kita mengalami defisit anggaran. Oke. Defisit anggaran kita. Pernah nggak kita mengalami defisit anggaran? Hah? Menurut kalian pernah nggak kita mengalami defisit anggaran? Halo? Pernah. Kapan? Kapan Mbak Sri Muji kita mengalami defisit anggaran? Krismon, ada saat krisis moneter, ya betul. Terus ada lagi. Sekarang ini kita defisit nggak sih tahun 2014? Kita ada defisit nggak sekarang ini? Sekarang bagaimana anggaran kita? Defisit atau kita surplus? Halo? Sekarang anggaran kita mengalami defisit atau surplus?
Oke, jadi jawabannya adalah kita mengalami defisit ya. Anggaran kita sekarang, current account kita mengalami defisit ya. Kenapa? Karena postur dari APBN sekarang ini, di mana penerimaan sekarang tidak balance atau tidak seimbang dengan jumlah pengeluaran pemerintah. Oke ya, karena sekarang ini pemerintah lagi fokus dalam pembangunan infrastruktur. Oke. Nah, tetapi apakah itu dinamakan inflasi? Apakah itu melakukan inflasi? Belum tentu. Kenapa? Karena nanti kita akan membahas di sini adalah bagaimana tingkat dampak dari inflasi itu. Apakah dia masih inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, atau inflasi yang hampir tidak bisa terkendali. Itu contoh inflasi berasal dalam negeri. Kemudian, kalau misalnya ada bencana misalnya, itu bisa terjadi namanya inflasi. Apa artinya di sini? Kenapa bisa terjadi inflasi kalau misalnya terjadi bencana? Misalnya, kalau misalnya di suatu daerah misalnya mengalami yang namanya misalnya banjir ya. Kalau misalnya ada banjir di suatu daerah misalnya, nah di mana di daerah tersebut adalah misalnya adalah basis produksi yang menghasilkan misalnya beras misalnya. Oke. Nah, tentu itu akan berpengaruh pada harga di pasar. Kenapa? Karena supply atau ketersediaan barang yang diproduksi oleh para petani mengalami penurunan karena tidak bisa berproduksi. Nah, bagaimana harga-harga di pasar? Pasti akan naik. Kenapa? Karena permintaannya tinggi, sementara supply-nya tidak banyak. Oke. Artinya permintaan tinggi tapi penawaran sedikit. Oke, maka terjadi namanya inflasi. Kemudian inflasi contoh yang lain lagi kenapa bisa terjadi inflasi dalam negeri itu kalau misalnya logistik suatu daerah ke daerah yang lain mengalami gangguan misalnya mengalami kendala misalnya tidak bisa menyalurkan cabai dari Jawa Timur ke Jakarta misalnya. Kenapa tidak bisa? Karena logistiknya tidak bagus, ada beberapa kendala dan sebagainya. Nah, itu akan menimbulkan inflasi di dalam negeri. Nah, kemudian jenis yang kedua adalah inflasi yang berasal dari luar negeri. Misalnya kalau misalnya terjadi kenaikan harga minyak di dunia, bisa kita ketahui dan rasakan bersama bagaimana waktu booming harga minyak dunia, kenaikan harga-harga di tahun 2008 ke 2012 sampai berimbas ke 2014, maka harga-harga cenderung naik. Oke ya. Kemudian kalau biaya produksi di luar negeri itu juga tinggi atau tarif impor juga tinggi, maka akan berimplikasi pada harga-harga di dalam negeri. Oke ya. Jadi itu jenis inflasi berdasarkan asal timbulnya inflasi. Jenis yang kedua adalah bagaimana cakupan pengaruh kenaikan harga. Oke, ada 3. Yang pertama adalah inflasi tertutup, inflasi terbuka, dan inflasi yang tak terkendali. Nah, bagaimana contoh inflasi tertutup? Ini adalah kenaikan harga beberapa harga-harga tertentu ya. Jadi tidak semua inflasi itu bisa terjadi. Misalnya kenaikan harga komoditi. Salah satunya adalah misalnya kenaikan harga minyak atau enggak misalnya harga CPO atau kelapa sawit. Jadi itu dipengaruhi juga dari luar negeri. Jadi hanya kenaikan harga tertentu. Jadi tidak semua harga-harga itu naik, tapi hanya pada komoditi atau pada produk tertentu. Nah, ada yang disebutkan dengan inflasi terbuka. Nah, bagaimana ini? Ini adalah mencakup kenaikan harga secara keseluruhan. Kemudian ada inflasi yang tak terkendali. Nah, ini adalah inflasi yang hampir tidak bisa dikendalikan, di mana itu terjadi secara terus-menerus. Nah, ini yang paling berbahaya. Yang terakhir adalah tingkat pengaruhnya inflasi. Nah, seperti saya jelaskan tadi, ada inflasi yang kurang dari 10%, kemudian ada juga inflasi yang sedang dari 10% sampai dengan 30% dalam per tahun.
Kemudian ada inflasi yang berat, yaitu ada 30% sampai ke 100%. Dan terakhir ada inflasi yang tidak terkendali, di atas 100% per tahun, atau disebut dalam bahasa Inggris disebut hyperinflation. Oke. Indonesia pernah mengalami inflasi, bukan? Pernah kan? Indonesia tahun 1998, oke? Pernah ya? Nah, berapa persen? Kira-kira berapa persen kita? Berapa persen kita pada tahun 98, 97, 98 itu? Oke? Berapa persen? Apakah 30% sampai 100%, 10% ke 30%, atau dikurang 100%, atau di atas 100%? Ada bisa menjawab? Ada bisa menjawab? Halo? Ada bisa menjawab? Halo? Ada bisa menjawab? Oke. Jadi kita pernah mengalami ya. Gak mungkin Mbak Amelia, masa hanya 3%? Gak mungkin. Ya, enggak mungkin hanya 3% ya. Gak mungkin hanya 30%. Jadi kita tahun 98 itu hampir 600% ya. Hampir 600% kalau nggak salah. Jadi dia di atas 100%. Tingkat inflasi kita ya. Jadi bukan hanya di kisaran 100%, sudah berada di atas ratusan ya tingkat inflasi kita. Makanya bagaimana kita bisa ketahui bagaimana harga-harga semuanya pada naik, ya kan? Semuanya pada mogok, semuanya pengusaha pada nggak mau jualan, karena tidak ada ketersediaan sumber supply, maka akan berimplikasi pada pasar, ya. Lanjut. Ya, high inflation ya. Kita mengalami high inflation dan juga hyperinflation. Ya. Nah, itulah beberapa penyebab dari inflasi. Nah, pertama itu permintaan lebih besar daripada supply atau namanya push demand. Ya. Jadi ini adalah disebabkan karena seperti saya jelaskan tadi, jumlah supply itu tidak seimbang dengan jumlah permintaan. Maka terjadi namanya defisit supply. Maka di pasar harga-harga pasti akan mengalami kenaikan. Kalau misalnya ketersediaan supply-nya berkurang sedangkan permintaan lebih besar, maka bisa menimbulkan yang namanya inflasi. Makanya pemerintah itu sekarang adalah berupaya bagaimana jika terjadi misalnya hari raya misalnya atau hari-hari besar, itu bagaimana harga-harga di pasar itu bisa stabil. Artinya jumlah supply itu diusahakan bisa memenuhi berapa permintaan oleh konsumen pada saat hari-hari besar. Misalnya hari raya Idul Fitri. Nah, bagaimana tingkat permintaan di sana pasti lebih tinggi. Nah, bagaimana datanya? Kita lihat datanya pasti tinggi tingkat inflasinya di sana. Nah, hal yang kedua adalah kenaikan bahan baku maupun biaya produksi. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih jauh lagi mengenai biaya produksi ini. Kemudian yang ketiga adalah tekanan permintaan ditambah dengan dorongan ongkos. Nah, ini adalah bagaimana permintaan itu berpengaruh terhadap biaya daripada produksi. Juga akan kita bahas lagi pada biaya produksi nantinya. Dan yang keempat adalah peredaran uang kartal yang tak terkendali. Nah, jadi maksudnya ini adalah kalau misalnya semakin banyaknya uang yang beredar di masyarakat, maka ini bisa menimbulkan yang namanya inflasi.
Makanya kita mengatakan, nah, kenapa pemerintah itu tidak mencetak saja uang banyak-banyak kan begitu, biar bisa orang melakukan pembelian. Oke, jadi itu tidak mungkin. Jadi untuk apa pemerintah mencetak uang banyak-banyak, menyalurkannya kepada masyarakat, tapi dia tidak mempunyai nilai. Oke, sementara harga-harga semakin akan naik. Kenapa? Karena untuk apa? Untuk apa masyarakat atau apa melakukan bekerja atau memproduksi sementara mereka sudah mempunyai uang banyak kan begitu. Jadi artinya nilai yang beredar di masyarakat itu tidak akan mempunyai nilai tambah. Oke, sehingga dia semakin tidak terkendali di pasaran. Makanya pemerintah perlu melakukan operasi pasar atau BI melakukan penarikan uang. Oke, yang uang beredar ke masyarakat. Oke. Nah, kemudian penyebabnya juga bisa karena kekacauan politik dan ekonomi. Ya, seperti kita tahu ya, seperti pada tahun 1998, 9798, bagaimana kita terjadi krisis moneter itu juga bukan hanya dipengaruhi oleh faktor perekonomian, tapi juga bagaimana dengan stabilitas politik kita. Oke ya. Kita bisa tahu bagaimana waktu itu adalah pergantian antara rezim orde baru ke zaman reformasi. Nah, tentu itu juga akan berimplikasi pada inflasi. Oke, atau enggak misalnya terjadi demonstrasi besar-besaran. Itu juga pasti akan mempengaruhi tingkat kenaikan harga-harga. Oke. Nah, yang terakhir adalah berkaitan dengan kenaikan upah. Seperti saya jelaskan tadi, kalau misalnya para buruh atau para pekerja misalnya menginginkan kenaikan gaji yang di atas minimum gaji minimum atau UMR suatu daerah, maka pasti akan kenaikan harga. Nah, bagaimana logikanya ini? Contohnya, kenaikan gaji itu dinaikkan misalnya di Indonesia misalnya berapa? 3.500.000 kan misalnya UMR ya. Ya, kalau misalnya dinaikkan menjadi 5 juta, maka perusahaan juga pasti akan menaikkan biaya produksi. Oke ya, kan tentu perusahaan kan tidak mau rugi kan, dia pasti akan menaikkan biaya produksinya. Oke ya, jadi itu juga nanti akan berimplikasi kemana? Pada harga jual ke pasar. Oke, jadi dia ditambah berapa persen kenaikan dari kenaikan upah itu. Oke, makanya kenapa perusahaan itu juga tidak serta-merta langsung menuruti keinginan daripada pihak buruh kalau misalnya ada tuntutan kenaikan gaji. Oke ya. Ini sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya ya. Oke. Nah, inilah kita bahas sebab timbulnya inflasi. Oke ya. Ada pertama itu karena tarikan permintaan atau demand push inflation. Yang kedua ada dorongan biaya atau cost push inflation. Oke. Ini tolong diperhatikan baik-baik ya. Ini adalah by teori. Ini adalah teori yang digunakan secara umum ya. Untuk menemukan bagaimana asal usul timbulnya sebuah inflasi. Jadi ini teorinya. Jenis ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah permintaan efektif baik dari masyarakat maupun pemerintah. Misalkan dari sisi masyarakat karena permintaan akan barang dan jasa yang terlalu besar tidak bisa diikuti oleh kapasitas produksi atau supply sehingga tidak terjadi namanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar sehingga akan berimplikasi kenaikan harga-harga. Nah, jadi seperti saya jelaskan tadi, kalau misalnya tidak balance atau tidak seimbang dengan jumlah permintaan dengan jumlah penawaran, pasti terjadi yang namanya inflasi. Nah, ini adalah teorinya, tolong diperhatikan baik-baik. Ini adalah kurvanya, ada di sini adalah kurva P, di sini adalah kurva P, itu adalah price, dan Q itu adalah jumlah. Oke ya, misalnya terjadi kenaikan harga. Harga pertama, harga P1 itu adalah sebesar taruhlah 5.000 misalnya. Nah, Q2 juga
Q1 juga harga P1 terjadi pada harga Q1. Oke ya, di sini. Nah, selanjutnya terjadi kenaikan harga. Oke ya. Oh, sorry, sebelum itu maka ini terjadi yang namanya dengan demand. Nah, ini adalah kurva demand-nya ya, kurva demand satunya. Selanjutnya terjadi kenaikan harga sebesar P2 pada Q2. Oke, jadi bertambah jumlah dari Q1 ke Q2, maka harga akan naik. Oke ya, tadi akan harga naik sebesar P2. Oke. Nah, ketika itu harga naik, maka kita bisa tarik garis D2 atau demand 2. Oke. Nah, setelah kita tarik garis D2, maka kita bisa tarik garis supply. Oke ya. Nah, ini garis supply-nya. Inilah supply itu adalah garis permintaan. Oke. Berarti dia sudah dapat di sini titiknya, titik Q1 dengan P1, titik P2 dengan Q2. Oke ya. Nah, maka wilayah yang dilewati oleh garis atau kurva dari S dengan D1 terhadap D2, maka tercipta yang namanya E1. Artinya ini adalah equilibrium 1. Artinya ini adalah tingkat keseimbangan harga antara D1 dan D2 yang dilewati oleh garis supply. Oke. Maka tercipta yang disebut dengan E2 atau equilibrium yang kedua. Oke ya. Jadi ini dia teorinya. Kalau misalnya terjadi kenaikan kenaikan permintaan. Oke. P itu adalah price ya, harga. P itu adalah harga ya. P itu adalah harga. Artinya kenaikan harga pertama menjadi harga kedua. Maka dia akan naik juga pada jumlah Q1 ke Q2. Oke ya. Maka demand-nya bagaimana? Dia di sini dia. mengalami kenaikan ke atas. Oke ya. Ya. Itu teorinya ya, asal usulnya. Bagaimana terjadinya tarikan permintaan itu. Oke. Paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Kalau E itu adalah equilibrium, keseimbangan ya. E itu adalah equilibrium, keseimbangan. Oke, ada lagi yang perlu ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Yang kedua adalah teori cost push inflation atau dorongan biaya. Seperti saya jelaskan tadi, di mana ini disebabkan adalah kenaikan biaya-biaya produksi, misalnya bahan baku, upah, ataupun gaji. Jadi kalau misalnya terjadi kenaikan biaya-biaya produksi, maka akan menimbulkan inflasi. Apapun itu biaya-biayanya, baik bahan baku, upah, gaji, dan sebagainya, pasti akan berimplikasi pada kenaikan harga. Nah, teorinya mari kita lihat. Sama dari P dan Q. Maka pada harga pertama ada Q1. Oke. Nah, terjadi kenaikan biaya-biaya produksi. Oke ya. Maka sebelum itu dulu, maka ini disebut bisa tarik garis atau kurva E1, supply 1.
S itu supply ya, supply. Oke. Setelah itu tercipta yang disebut dengan E1, equilibrium 1. Maka di sini adalah titik keseimbangannya. Oke. Jadi kenaikan harga dari P2. Oke ya. Harga naik tapi kuantitasnya menjadi berkurang. Oke ya, maka dia menjadi Q2. Jadi itu dari Q1 ini tadi dari Q1 ke Q2, sekarang dari Q1 ke Q2. Maka bisa tercipta kurva S2 atau supply kedua. Kalau kita tarik garis demand-nya, maka seperti inilah dia kurva demand-nya. Oke. Nah, ini dia. Jadi dia bergeser kurvanya dari Q1 tadi menjadi Q2. Maka jarak ini yang tercipta adalah E2. Equilibrium kedua. Jadi ingat ya, perbedaan grafiknya itu ini dia. Jadi kalau berbeda dari S1 ke S1 ke S1 ke S2. Kalau tadi dia dari D1 ke D2. Oke. Ya. Nah, tapi yang perlu diingat sebetulnya adalah ini dia kuncinya. Kenapa tadi saya jelaskan mengenai kurva-kurva itu? Inilah intinya. Kalau permintaan masyarakat ya atau efektif demand itu adalah merupakan penentu dari kestabilan kehidupan ekonomi. Oke ya. Jadi dari kurva-kurva tadi bisa kita lihat, kalau misalnya permintaan masyarakat naik, maka itu akan berimplikasi pada kenaikan harga. Oke. Bagaimana kalau sudah kenaikan harga, maka kestabilan ekonomi kita pasti akan terganggu. Oke, itu poin pertama. Kedua adalah baik itu produsen, baik itu konsumen maupun pemerintah dan juga pemerintah dari luar negeri atau dampak dari luar negeri, oke, secara bersama-sama membeli lebih banyak barang dari kapasitas produksi yang dihasilkan. Oke ya, maka ini juga pasti akan berimplikasi pada kenaikan harga. Oke ya. Yang ketiga, hal ini juga menyebabkan ketegangan-ketegangan di pasar, ya kan, di mana produksi tidak dapat dinaikkan karena kapasitasnya terbatas. Apa yang mau dijual di pasar sementara suplainya tidak ada, pasti akan menaikkan inflasi. Oke ya. Nah, karena kita lihat bagaimana dampak daripada inflasi lebih lanjut. Pertama, bagaimana dampak inflasi terhadap pemilik pendapatan tetap dan tidak tetap? Apa yang akan terjadi? Oke, yang terjadi adalah ini ya. Itu adalah pemilik pendapatan tetap dirugikan. Oke. Nah, kemudian kedua, pemilik pendapatan tidak tetap bisa diuntungkan. Apa maksudnya di sini? Kenapa ada yang bisa diuntungkan dan ada yang dirugikan? Ayo, ada yang bisa menjawab ini? Kenapa kalau ada inflasi itu ada yang diuntungkan dan ada yang sebagian juga bisa diuntungkan daripada inflasi? Ada yang bisa menjawab? Halo? Kunaisi nggak ada ya? Nur Laila? Mbak Sadia hadir ya? Sugi? Mbak Sugi ada? Halo? Halo? Halo?
Halo? Enggak masuk kelas ya? Oke. Mbak Wari ini gimana? Mbak Wari ini gimana? Ya, ada jawabannya Mbak. Kenapa ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan? Hmm? Hah? Oke. Jadi begini ya. Kenapa pemilik pendapatan itu bisa dirugikan? Kenapa? Bisa kita ambil contoh, kalau misalnya pendapatan di masyarakat, misalnya taruh misalnya gaji buruh atau gaji pegawai misalnya adalah 3 juta. Oke. Nah, sementara harga-harga pada naik. Oke. Gajinya tetap. Bagaimana? Apakah dia masih mampu untuk bisa memenuhi kebutuhannya? Sementara harga-harga pada naik, tapi gajinya tetap. Pasti dapat implikasi inflasi di sana. Jadi itu dia jawabannya. Yang kedua, kenapa ada yang bisa diuntungkan? Nah, yang bisa diuntungkan di sini adalah para spekulan ya. Adalah yang bermain misalnya menjual uang di valuta asing, itu bisa spekulasi mereka di sana. Kalau bisa terjadi kenaikan harga-harga ini. Oke, tetapi tidak semua orang kan melakukan itu. Oke ya. Jadi dan juga bisa merugikan juga buat mereka karena kenaikan harga ini. Jadi hanya ada dua ya opsinya. Bisa menguntungkan dan bisa juga merugikan. Oke. Nah, dampak berikutnya adalah bagaimana bagi para penabung. Nah, ini adalah pasti penabung dirugikan karena nilai uang itu dia semakin menurun ya. Nilai uang itu pasti akan semakin menurun kalau terjadi namanya inflasi. Kenapa tadi? Karena harga-harga semua pada naik ya. Semua pada naik, tapi uang misalnya berada di masyarakat misalnya terlalu banyak, maka ini adalah berbahaya bagi para investor atau para penabung. Oke. Nah, mana dampak inflasi bagi debitur dan kreditur? Apalagi ini para peminjam uang dan juga para peminjam. Bagi debitur, inflasi itu menguntungkan. Oke ya. Jadi kalau para debitur sih mereka ini ya menguntungkan karena saat pembayaran utang nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Oke. Mereka sih beruntung kalau di sini ya. Makanya bank di sini apa kali dia kalau misalnya terjadi yang namanya inflasi. Tapi kreditur bagaimana? Mengalami kerugian karena nilai uang pengembaliannya lebih rendah jika dibandingkan saat peminjaman. Oke. Jadi nilainya itu pasti berkurang kalau terjadi namanya inflasi. Kemudian yang terakhir, bagaimana dengan produsen? Nah, bagi produsen itu adalah misalnya kalau pengusaha besar itu inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Ya, itu bisa menguntungkan. Tapi bagi pengusaha kecil bagaimana? Nah, dengan adanya kenaikan biaya produksi dapat merugikan sehingga enggan untuk meneruskan produksinya. Dia bisa gulung tikar kalau terjadi secara terus-menerus hal-hal yang seperti ini. Oke ya. Jadi itu adalah dampak-dampak daripada inflasi ini. Oke. Kita lanjut. Bagaimana cara mengukur daripada laju inflasi? Oke ya. Tapi perlu saya jelaskan bahwa sebelum melakukan penghitungan laju inflasi dalam satu perekonomian, maka perlu diketahui dulu angka indeks harga konsumen atau IHK. Oke ya. Nah, apa itu indeks harga konsumen? Nah, ini dia.
harga konsumen itu adalah indeks yang menghitung dari kelompok barang yang paling banyak dibeli oleh masyarakat atau konsumen, di mana angka-angka itu merupakan perbandingan harga-harga barang tertentu pada suatu periode tertentu yang berbeda dalam bentuk persentase atau persen. Nah, itu adalah indeks harga konsumen. Oke ya. Nah, ada 3 metode penghitungan laju inflasi. Oke ya. Yang pertama adalah menggunakan indeks harga konsumen atau IHK. Yang kedua adalah GNP atau PDB deflator. Kemudian yang ketiga adalah indeks harga produsen. Oke ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, bagaimana cara metode penghitungan inflasi? Ada 3 ya caranya. Apakah melalui menggunakan indeks harga konsumen, atau menggunakan GNP, atau indeks harga produsen. Oke ya. Jadi kalau misalnya di ujian misalnya saya menanyakan ini, hitunglah berapa penghitungan laju inflasi dari perekonomian suatu daerah misalnya dengan menggunakan indeks harga konsumen. Oke, maka caranya nanti akan saya jelaskan lebih dalam. Oke ya. Nah, mari kita menghitung laju inflasi indeks harga konsumen. Ya. Nah, ini ada rumusnya. IL sama dengan sigma PN kali QO dibagi dengan sigma PO kali QO. Ya. Dikalikan dengan 100%. Di mana IL itu adalah indeks last payers, kemudian PN itu adalah harga pada tahun tertentu, PO itu adalah harga pada tahun dasar, dan QO itu adalah kuantitas dari tahun dasar. Jadi nanti kita hitung berapa jumlah dari harga-harga dari tahun-tahun tertentu, dan juga berapa juga kuantitas dari sebuah tahun tertentu. Oke, maka kita bisa mendapatkan berapa laju inflasi indeks harga konsumen pada suatu negara. Oke ya. Nanti kita hitung. Ini dia. Nah, ini langsung ya pada contohnya penghitungan laju inflasi dengan menggunakan indeks harga last payers. Nah, misalnya misalnya ada jenis barang A, B, C, dan E. Oke ya. Nah, satuannya adalah dalam harga, dalam ribuan rupiah ya. Kemudian ada kuantitas. Oke. Kemudian tadi rumusnya adalah O dikalikan dengan QO. Kemudian ada PN dikalikan dengan QN. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan sigma atau jumlah dari O kali QO dan juga sigma dari PN dikalikan dengan QN. Bagaimana mendapatkan angka-angka ini? Nah, begini caranya. O tahun 2014 dan tahun 2015. Oke ya. Jadi misalnya ditentukan kuantitasnya misalnya 5, 10, 20, 3, 4. Ini adalah kuantitasnya misalnya yang diketahui juga harga ribuan tahun 2014 dan diketahui juga harga pada 2015 ya. Nah, bisa kita hitung O dikalikan dengan QO, oke ya. Jadi gampang sekali menghitungnya. Mengalihkan saja 2 dikali 5 10, 3 dikali 10 30, 4 dikali 20 80, 3 dikali 3 9, 1 dikali 4 menjadi 4. Maka dijumlahkan berapa total ini semua, maka bisa didapat sigmanya 133. Begitu juga dengan PN. Dikalikan saja PN-nya ya. Tinggal dikalikan saja ya. Maka dia bisa dapat 15, 60, 120, 9 dan 8. Maka sigmanya adalah 212. Nah, selanjutnya bagaimana? Apakah sudah selesai sampai di sini? Masih belum. Nah, bagaimana cara menghitung lajunya di sini? Maka kita ambillah rumus yang tadi. Oke ya, kita masukkan rumus indeks harga last payers tadi. Nah, ini dia. Rumusnya kan seperti ini. Sigma PN dikalikan dengan
QO dibanding dengan sigma PO dikalikan dengan QO, maka bisa didapat berapa lajunya. Di sini sigma PN kali QO berapa? 212. Sigma PO kali QO adalah 133. Tinggal dikalikan 100%, maka bisa didapat hasilnya menjadi 159,40%. Oke, jadi indeks laju inflasi dalam suatu perekonomian menggunakan indeks harga konsumen adalah sebesar 159,40%. Nah, ini adalah dia tingkat inflasi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Halo, ada pertanyaan sampai di sini? Gak ada ya? Oke, kita lanjut ya. Nah, metode yang kedua menggunakan GNP deflator. Ya. Nah, rumusnya hampir sama, yaitu menggunakan sigma PN kali QN dibagi dengan sigma PO kali QN dikalikan dengan 100%. Nah, indeks IP cuma di sini tadi adalah IL. Ini perbedaannya adalah IL itu adalah indeks last year, sementara di sini adalah menggunakan indeks passé. Oke ya. Maka kita bisa menghitung bagaimana juga laju inflasinya dengan menggunakan rumus ini nantinya. Oke. Nah, contoh penghitungannya seperti ini. Ya, PN dikalikan dengan QN. Oke ya. Baru dikalikan dia 100%. Jadi dibagikan dulu ya sigma PN kali QN-nya dibagi dengan PO dikalikan QN-nya, baru dikalikan 100%. Oke ya. Oke, gitu ya penghitungannya ya. Jadi dibagi dulu antara sigma PN dikalikan QN dengan sigma PO dikali QN, baru dapat hasilnya, baru dikalikan 100%. Bisa kan menghitungnya? Halo, bisa kan menghitungnya kan? Bisa ya? Oke. Nah, misalnya lagi ini. Nah, ini diperhatikan baik-baik ya. Hanya beda-beda sih. Kalau salah penghitungan pasti salah nanti apanya? Penghitungan indeksnya. Nah, misalnya hampir sama, ada jenis barang A, B, dan C, harganya juga 2014 dan 2015. Nah, kuantitas tahunnya itu di sini adalah QN. Kalau kita QO, sekarang di sini adalah QN. Berarti dia kuantitasnya. Oke, jadi dihitung pada QN. Oke, pada 2015. Oke, jadi diketahui 10, 10, 20, 5, dan 5. Oke, PO dikali QN, maka tinggal dikalikan saja. 2 dikali 10, 20. 3 kali 10, 30. 4 kali 20, 80. 3 kali 5, 15. 1 kali 5, 15. Maka setelah ini semua, sigmanya menjadi 150. Itu juga dengan PN dan QN, sigmanya dapat menjadi 2, 3, 5. Ya. Nah, ini dia indeksnya menggunakan IP. IP kan indeks bukan indeks last pairs ya. Maka sigma PN kali QN dibagi dengan sigma PO dikalikan QN dikalikan 100%, maka hasilnya adalah 156,70%. Oke ya. Ini contoh-contoh ini di buku nggak begitu ini ya. Kalau di buku dia tidak begitu dijelaskan ya kalau di buku ya. Oke. Paham sampai di sini? Halo, paham? Ada dijelaskan tapi dia hanya GNP deflator ya. Di buku tapi dia hanya GNP deflator, tapi dia tidak secara detail seperti ini. Jadi saya coba jelaskan secara detailnya ya. Biar mbaknya tahu penghitungannya. Mas Saryono di mana? Di mana, Mas? Dapatnya? Bisa lah ya. Mas Saryono.
Mas Haryono-nya mana? Tadi ada. Hmm? Halo? Mbak Warini? Paham ya? Mbak Warini ya? Paham ya? Paham ya mengenai ini ya? Atau ada pertanyaan lagi? Hmm? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kita lanjutkan. Metode yang terakhir adalah menghitung laju inflasi dengan indeks harga produsen. Nah, ini adalah penghitungannya itu hampir sama dengan indeks harga konsumen ya. Jadi tinggal menggunakan saja rumusnya adalah IL sigma PN dikalikan QO dikalikan 100%. Jadi dia hampir sama eh, penghitungannya. Oke ya. Nah, tapi yang perlu diingat untuk indeks harga produsen itu adalah di mana indeks ini adalah sekelompok barang yang dibeli oleh produsen yang berupa bahan mentah, barang setengah jadi, atau bahan pembantu. Di mana biasanya indeks harga produsen itu dihitung untuk mengukur indeks harga pada tahap awal sistem distribusi. Jadi dia hanya perbedaannya di sini dia ya. Jadi di mana di sini adalah pembeliannya adalah untuk mengukur indeks harga ya pada tahap awal pada sistem distribusi. Nah, untuk apa ini? Yaitu jika kenaikan indeks harga produsen, maka bisa dijadikan tanda terhadap kenaikan indeks harga konsumen dan nantinya digunakan sebagai indikator bagi perkembangan siklus bisnis. Yang kedua, ini adalah bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan. Oke. Yang ketiga adalah dengan cara penghitungan indeks harga produsen ini sama dengan penghitungan indeks harga konsumen, maka rumusan hampir sama dengan menggunakan indeks Las Perez di IHK. Yang terakhir adalah dapat digunakan untuk membantu penyusunan neraca ekonomi, distribusi barang, margin perdagangan dan sebagainya. Nah, seperti saya jelaskan bahwa ini adalah bisa menjadi asumsi-asumsi makro. Contohnya, kan bulan Juni atau bulan Juli kemarin kan pemerintah itu mengusulkan kan APBN PBNP 2017 kalau nggak salah. Oke ya. Jadi kan ini indikator-indikator yang masuk dalam asumsi makro kita itu diambil dari mana? Diambil salah satunya adalah dari sini, dari indeks harga produsen. Oke ya. Jadi itu nanti bisa dimasukkan dalam kerangka kebijakan sehingga nanti bisa diambil keputusan bahwa tahun depan perekonomian kita seperti ini, pertumbuhan ekonomi sekian, inflasi sekian, harga rupiah sekian, suku bunga sekian. Nah, itu makanya perlu data-data indeks harga produsen ini perlu diukur ya. Kalau misalnya tidak diukur secara tepat atau akurat, maka bisa berimplikasi pada penentuan kebijakan dalam bidang ekonomi nantinya. Oke? Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Mbak Erliliana, ada pertanyaan, Mbak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Oke. Ya, kalau nggak ada ya. Nah, bagaimana cara mengatasi inflasi? Ini penting ya. Nah,
Ini adalah saya coba rangkum ya. Ini adalah rangkuman. Kalau di buku terlalu panjang lebar ya. Tapi ini saya rangkum. Bagaimana cara mengatasi inflasi. Nah, solusinya itu dibagi dari 3 kategori ya. Pertama adalah kebijakan moneter, kedua kebijakan fiskal, dan ketiga adalah kebijakan non moneter. Oke ya, saya sudah jelaskan bahwa kebijakan moneter ini bisa diambil oleh Bank Indonesia atau juga pemerintah, bisa juga tapi kebijakan fiskal itu diambil oleh pemerintah. BI tidak bisa. Tapi kebijakan non moneter ini adalah siapa yang mengambil ini adalah pemerintah ya. Apa yang bisa dilakukan pemerintah pada kebijakan moneter? Yang pertama adalah membuat diskon polisi atau politik diskonto. Oke, siapa yang mengambil ini? Siapa yang bertindak? Bank sentral. Ya. Oke, selamat malam Mbak Siti Umayyah. Oke. BI ya benar Mbak Rini ya, BI ya yang bertindak di sini. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan hanya gampang sih pekerjaannya. Kalau kita lihat ya, dia tinggal menaikkan atau menurunkan suku bunga. Ya? Makanya kalau kita dengar di berita kan, kalau sudah misalnya Bank Indonesia, misalnya Gubernur Bank Indonesia mereka sudah rapat, maka media massa membicarakan tentang pasti Bank Sentral akan menaikkan suku bunga. Bank Sentral akan menurunkan suku bunga. Kenapa? Karena akan berimplikasi pada kenaikan harga-harga. Oke, jadi itu adalah salah satu solusi ya. Apakah dia menaikkan atau menurunkan? Kapan bisa dinaikkan dan kapan bisa diturunkan? Maka itu adalah nanti yang dibahas pada suku bunganya. Oke ya. Maka kerangka-kerangka itu akan diperhatikan oleh Bank Indonesia sebelum mengambil kebijakan moneternya. Kemudian Bank Indonesia juga bisa melakukan yang disebut dengan politik pasar terbuka atau open market policy. Ya, ini sudah kita jelaskan ya pada bab sebelumnya tentang kebijakan moneter. Pemerintah bisa menjual surat-surat berharga ya, atau bisa juga membelinya. Oke. Kemudian pengawasan kredit secara selektif. Nah, ini juga penting, di mana saat ini adalah perbankan itu ada yang mengawasi. Kita tahu kan sekarang siapa yang mengawasinya adalah OJK ya, sebutnya dengan OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi dia menjadi pengawas perbankan, khususnya untuk perbankan konvensional ya, perbankan umum, di mana dia melakukan pengawasan terhadap pemberian kredit, di mana dia tidak secara dia itu memberikan kredit tapi menggunakan persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi semua bank-bank sekarang mengeluh. Kenapa? Karena mereka itu perlu mendapatkan kelonggaran dari pihak pengawas. Siapa itu yang bisa memberikan itu adalah Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian bagaimana dengan politik persediaan kas atau cash ratio policy? Nah, ini adalah cadangan dari kas bank. Ya, jadi ini juga perlu dijaga untuk bisa menstabilkan menstabilkan harga-harga di pasar. Kemudian, bagaimana dengan kebijakan fiskal oleh pemerintah? Nah, dilakukannya adalah pengaturan pemerintah. Ya, jadi dia bisa mengatur apakah memangkas APBN atau menaikkan anggaran pemerintah. Nah, itu dia pilihan dia. Kemudian, kebijakan yang menarik saat ini adalah peningkatan tarif pajak, di mana sekarang ini ada kebijakan pemerintah disebut dengan tax amnesty ya. Jadi ini adalah kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah khususnya dalam bidang perpajakan. Nah, kebijakan itu disebut apa? Itu yang disebut dengan kebijakan fiskal. Oke, siapa yang bisa mengambil itu? Itu adalah Kementerian Keuangan. Oke. Nah, yang membahas tentang APBN juga siapa? Kementerian Keuangan, tetapi harus berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, dan beberapa kementerian terkait. Kemudian cara mengatasi yang lain adalah dengan kebijakan non moneter, yaitu peningkatan produksi, kebijakan upah, dan pengawasan harga. Nah, ini juga penting di mana di pasar harga-harga di pasar itu perlu diawasi oleh Kementerian Perdagangan. Untuk apa? Agar tidak terjadi tingkat kenaikan harga yang sangat tinggi di pasar. Oke ya. Tapi ini ada pertanyaan, berarti pemerintah melakukan intervensi dong. Sebetulnya
bisa dikatakan pemerintah itu bisa melakukan intervensi, tetapi tidak secara langsung. Ya, ada dua caranya. Yang pertama adalah intervensi langsung, bisa juga dengan menggunakan himbauan moral atau moral himbauan moral ya, moral persuasion kepada para pedagang-pedagang ya. Oke, makanya kalau kita lihat misalnya di berita-berita, kenapa Kementerian Perdagangan misalnya turun ke pasar melakukan pemeriksaan di pasar atau melakukan kunjungan-kunjungan kerja di pasar-pasar, maka untuk apa? Itu untuk ini, meninjau bagaimana keadaan harga di pasar. Oke ya. Nah, intervensi artinya adalah campur tangan. Ya, adanya campur tangan pemerintah. Itu namanya intervensi ya. Jadi, intervensi itu artinya ada campur tangan pemerintah. Nah, sebetulnya dalam perekonomian kan kita kan menganut sistem apa? Sistem perekonomian Pancasila ya, di mana kebijakan ekonomi pemerintah itu tidak semuanya dilakukan oleh pemerintah ya. Ya, jadi itu juga dikasih untuk pasar berdasarkan mekanisme pasar. Jadi pasar yang mengaturnya. Jadi bukan pemerintah yang mengaturnya. Ya, jadi pemerintah itu hanya sebagai pengawas saja, pengawas harga. Kalau misalnya harga sudah melampaui terlalu ini, baru pemerintah bisa melakukan intervensi. Ya. Ya, jadi itu namanya intervensi tidak langsung namanya. Ya, tapi kalau sudah harga-harga sudah inflasi sudah tinggi, misalnya hyperinflation, bagaimana? Apakah masih dibiarkan? Tentu pemerintah harus turun tangan. Pemerintah perlu melakukan intervensi di pasar. Oke? Nah, paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Paham ya? Oke. Kita lanjut. Gimana dengan inflasi di Indonesia sekarang ini? Oke. Ini adalah inflasi Indonesia. Oh, ada pertanyaan ya. Bagaimana intervensi pasar? Oke. Nah, kalau misalnya di intervensi pasar ini, artinya pemerintah itu menetapkan harga dasar, harga minimum. Ya kan? Jadi semua harga-harga itu ditetapkan harga-harga minimumnya oleh pemerintah. Melalui apa? Melalui Kementerian Perdagangan. Oke, maka dia menetapkan harga. Misalnya harga beras. Harga beras misalnya sekilo misalnya 10.000. Jadi seluruh Indonesia harganya 10.000. Patok. Sekian. Oke. Kemudian pemerintah melakukan intervensi jumlah impor beras sekian. Tidak boleh masuk sekian. Maka dipatok harganya. Harga bawang sekian. Dipatok sekian. Harga apa lagi? Harga minyak sekian. Harga bawang merah sekian. Jadi itu namanya sudah menjadi intervensi pasar ya. Oke. Tapi sekarang ini dalam mekanisme pasar yang sehat itu adalah pemerintah hanya menetapkan harga eceran minimum dan harga eceran tertinggi. Artinya dikasih range, dikasih caranya. Oke ya, jadi tidak harganya tetap seperti itu. Itu yang sekarang ini. Jadi ya betul, head ya. Harga eceran tertinggi ya. Ya betul Mbak Rini ya. Itu disebut dengan head, harga eceran tertinggi. Jadi dan juga diatur harga eceran minimumnya atau floor price-nya. Oke ya. Jadi itu ya bisa seperti itu yang dilakukan pemerintah. Tapi kalau dia sudah menetapkan harga yang misalnya yang pas, misalnya harganya sekian seluruh daerah menetapkan seperti itu, maka itu sudah menjadi pasar ya. Oke, bagaimana Bar ini udah jelas mengenai hal itu? Oke ya. Ya. Mari kita lihat bagaimana dengan inflasi di Indonesia sekarang ini. Ini dia inflasi. Sekarang bulan Juni, kemarin saya dapatkan data dari BPS ya, itu 0,69 ya. Masih nggak tinggi-tinggi ya. Nah, dengan indeks harga konsumen kita sebesar 125,25%. Ini adalah indeks harga konsumen kita. Nah, indeks harga konsumen dari mana didapat ini? Tahu kan dari mana gimana penghitungan ini? Tahu ya. Jadi tadi itu semua harga-harga itu digabung dulu, baru dikalikan, baru dibagi, baru dikalikan 100%.
maka bisa didapat harga ini. Nah, jadi orang BPS, Badan Pusat Statistik itu menghitungnya seperti ini, maka hasilnya bisa menjadi seperti ini, jadi 125,15%. Nah, dengan menggunakan cara-cara tadi. Oke ya, makanya nanti kalau misalnya ada yang bekerja di pusat statistik atau misalnya di dinas atau di Kementerian Perekonomian, maka bisa menghitung ini ya, indeks harga konsumen. Amin, begitu. Atau nggak ada yang mau bekerja di kementerian? Nggak ada? Hah? Amin, kata Mbak Sri ya kan. Oke. Jadi pekerjaan mereka tuh seperti ini loh. Jadi ini mereka kerjakan untuk menghitung-hitung seperti ini. Berapa indeks, oke ya? Oke ya, bagaimana kurs, oke ya? Bagaimana laju inflasi. Nah, mereka menghitung seperti itu. Kak, kalau kenaikan kurs kapan? Kalau kenaikan kurs itu bukan, itu namanya, itu sudah pasar. Jadi tidak ada orang yang bisa memastikan kurs itu harus sekian. Ya, jadi tidak ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya kita lihat misalnya itu di Bursa Efek Indonesia ya, yaitu kursnya itu dia tuh tidak ada yang bisa memastikan. Satu pun orang di dunia ini tidak ada yang bisa memastikan kurs ini sekian, sekian. Ada, tapi mereka hanya bisa menebak, memprediksi ya. Mereka hanya bisa memforecast. Mereka bisa memprediksi. Tapi tidak bisa memastikan secara pasti berapa kurs mata uang. Oke ya. Tapi sekarang ini kurs kita Indonesia terhadap dolar itu sebesar 13.300 ya. Oke. Nah, kalau Mbak Erli berharap kurs naik tembus 432. Iya Mbak, kita harapkan seperti itu Mbak. Kita harapkan bisa menembus 432. Kalau bisa 200 Mbak. Kalau bisa menembus angka 200 satu kurs ya. Oke. Ditentukannya kapan kursnya? Tiap hari atau gimana? Nah, iya, betul. Menarik pertanyaan Mbak Siti ini. Jadi kurs itu bisa berubah bukan hanya setiap hari, dia itu berubah setiap saat. Oke ya. Jadi grafiknya itu bisa berubah setiap saat, bukan setiap hari lagi, setiap saat. Detik itu bisa berubah semuanya. Harga-harganya. Coba lihat, pernah lihat main-main ke ini ya, ke situsnya Bursa Efek Indonesia? Pernah? Tahu kan di Bursa Efek Indonesia itu kan ada ini kan, indeks-indeks kan? Oke ya. Saham ya. Semua indeks saham-saham itu ya. Jadi semua pergerakannya di situ. Kita bisa tahu berapa harga saham, berapa apa sekarang, berapa harga dolar Amerika Serikat sekarang. Oke, coba saya ini ya. Skip. Oke, bisa dilihat seperti ini ya. Nah ini kita sekarang. Nah, ini pergerakan kita. Bisa dilihat ya. Bisa dilihat nggak? Dilihat ya. Oke. Jadi ini adalah pergerakan apa kita ya? Kurs. Oke. Kemarin di level 13.169. Flat di sini. Oke. Nah, tadi jam berapa tadi nih? Ya, tadi kursnya bentar, tanggal hari ini ya. Hari ini 18 sempat naik tadi di sini dia. 13.170, maka dia flat lagi menjadi 164 ya. Jadi grafiknya sekarang dia di sini. Grafik point kalau kita track lewat ini ya. Oke, jadi ini range-nya. Nah, ini gerakannya. Oke.
Jadi dia dari sini, jadi semua ini online ini, oke ya. Jadi nilai setiap waktu. Oke. Nah, bayangkan semalam ini apa nih jatuhnya ini? 13.000. Kemarin tanggal berapa ini? Nah, tanggal 6 kemarin jatuh harga dolar. Jatuh harga rupiah. Menunjukkan berapa di sini ya? 12.988 kurs kita. Jatuh harga rupiah. Oke. Naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Oke, ini kenaikan di sini. Kemarin menembus harga 13.254. Oke. Oke ya. Kemudian di sini. Jadi inilah pergerakannya. Oke. Nah, ini adalah currency yang lain ya. Bagaimana dolar, US dollar, Japan, USD, Euro, dan sebagainya. Jadi tinggal diganti-ganti saja nih kalau mau menunjukkan ini. Nah, mari kita lihat. Ini kan data harian. Gimana kalau data mingguan? Nah, ini dia data mingguan. Kalau data mingguan seperti ini, bisa nampak dia. Kemarin jatuh ya, seperti tadi jatuh ya harganya di sini. 12 September dia di sini. Oke. Jadi begitulah menghitung bagaimana cara melihat harga dolar. Ini real ya, ini langsung ya. Oke. Oh, ini real nih. Oke. Udah paham ya mengenai itu ya? Oke Mbak Siti, selamat datang. Oke, udah paham ya mengenai itu? Oke, nah jadi dari data ini, indeks harga ini dipengaruhi oleh beberapa indikator. Jadi ini dilihat, ini indikatornya. Pertama adalah dengan kita lihat bagaimana kelompok bahan makanan, ya kan? Kelompok bahan makanan di sini 1,12%. Kemudian kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,54%. Kemudian kelompok rumahan, air, listrik dan gas 0,24% dan kelompok sandang 0,44%. Nah, inilah data yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik. Jadi dengan tadi ini kita semua data-data ini maka akan masuk ke mana? Ke Kementerian Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan. Jadi semuanya kita bisa lihat data-data ini sehingga pemerintah bisa mengambil kebijakan dari hasil-hasil angka-angka yang seperti ini. Oke, jadi ini pentingnya ya. Kita bisa mengetahui juga nanti kalau misalnya ke depan, misalnya ada yang bertanya, apa itu inflasi? Kita sudah bisa menjawab. Kenapa bisa terjadi inflasi? Kita bisa menjawab. Oke ya. Bagaimana penghitungan inflasi, laju inflasi? Kita sudah bisa menjawab. Oke? Paham ya? Sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Halo? Nggak ada ya? Ya. Kalau nggak ada kita absen dulu lah ya. Kita absen dulu ya. Saya mau absen. Saya sebutkan nama nanti tolong ketik hadir ya. Erliliana. Mbak Erliliana. Hadir. Oke, makasih Mbak. Mbak Rini hadir ya. Oke, Mbak Sadia. Jadi hadir ya.
Sadia. Oke. Mbak Saryanti. Saryanti hadir. Oke. Siti Umayyah. Mbak Siti Umayyah. Oke, hadir, Mbak. Oke, makasih Mbak Siti. Kemudian Siti Widiawati. Hadir ya. Sri Muji. Sri Mujiati. Mbak Sri Mujiati hadir ya. Hadir. Oke, makasih Mbak. Mbak Sugiyati. Sugiyati gimana? Mbak Sugiyati. Mbak Sugiyati nggak hadir ya. Oke. Susi Sukarsi. Susi Sukarsi. Susi Sukarsi hadir ya. Oke, makasih Mbak. Mbak Awen Amelia. Awen Amelia. Halo Mbak Awen Amelia. Mbak Awen Amelia. Mbak. Mbak Amelia. Oke. Selanjutnya Mbak Oni. Oni Cahyaningrum. Gimana Mbak Oni? Hadir ya. Oke, makasih Mbak. Mbak Warini. Hadir ya. Oke. Aira Maimunah. Aira Maimunah gimana ya? Aira Maimunah. Aira Maimunah nggak ada ya. Oke. Luciana nggak ada. Luciana. Apa itu MD? Keluar KPC ya? Oh. Berarti dia nggak masuk lagi ya. Oke. Oke. Widiana Novita. Widiana Novita. Widiana Novita. Keluar juga Widiana Novita. Gitu. Kemudian Mbak Siti Muslihatun Hasanah. Oke, hadir ya. Oke, terima kasih ya. Iya, gimana? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, Mas Saryono gimana? Hadir. Nah, Mas Saryono-nya hadir. Oke. Ada pertanyaan Mas Saryono? Ada pertanyaan Mas? Nggak ada ya? Oke. Jadi saya ingin bertanya ya. Oke, jadi saya ingin bertanya. Kenapa inflasi itu tidak bisa ada inflasi yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah? Apa alasannya? Kenapa ada inflasi yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah?
Ayo, coba kasih jawabannya. Alasannya, kenapa ada inflasi yang tidak bisa dikendalikan? Ayo, Mbak, karena penyebabnya dari luar negeri. Ya, salah satu. Dari luar negeri. Benar, Mbak Rini. Yang lain. Mbak Liliana kenapa? Mbak Warini, alasannya kenapa? Kenapa ada inflasi hampir yang tidak bisa dikendalikan? Oke, masih nyimak. Semoga cepat menyimaknya, Mbak. Kemudian Mbak Oni. Gimana Mbak Oni? Oke, handphonenya error ya. Oke ya, coba di apa dulu lah ya handphonenya. Mbak Oni gimana? Ayo. Maksudnya kenapa ada inflasi yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah? Apa alasannya? Apa penyebabnya? Mas Aryono, Mbak Siti, karena jumlah volume uang pengeluaran pemerintah terbatas. Ya, termasuk tapi tidak terlalu signifikan. Ya, tapi termasuklah. Oke, terima kasih Mbak Siti. Ada lagi? Mbak Susi, kenaikannya tidak terkendali karena kenaikan harga. Oke. Ya, oke Mbak Sadia, silakan bergabung. Oke, yang lain? Ada lagi? Ada lagi? Mbak Siti Muslih Khatun. Ada apanya Mbak? Ada kira-kira jawabannya? Kenaikan barang impor. Ya masih bisa, tapi itu masih bisa diatur oleh pemerintah. Yang lain? Ada lagi? Mbak Siti, karena naik turunnya harga. Ya, kenapa naik turunnya harga itu karena kenapa Mbak? Oke, jadi begini ya Mbak Sadia ya. Kenapa ada inflasi yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah? Oke. Tuntutan kenaikan upah dari pekerja. Ya, tapi itu masih bisa pemerintah kok dengan menetapkan harga upah minimum. Kemudian Mbak Siti Mukhli Khatun, pemerintah yang lagi carut marut mungkin Kak. Oke. Ya, mungkin kestabilan politik, ya bisa juga karena kestabilan politik. Oke, ya. Yang lain? Gejolak perekonomian. Karena terlalu banyak uang beredar, kurang sedikit barang. Ya, betul, itu adalah salah satu alasannya. Yang lain? Tapi dia ini kenapa pemerintah itu bisa mengatakan angkat tangan untuk ini? Mas Aryono, ada tanggapannya Mas?
Arini, tanggapannya Mbak? Kenapa ada inflasi yang hampir tidak bisa dikendalikan? Sulitnya mencari barang produksi. Oke. Ya, yang lain. Oke, yang lain ada lagi? Inflasi berasal dari luar negeri ketika harga minyak dunia atau CPO naik. Ya, tadi Mbak Rini sudah mengatakan ya, itu sudah masuk juga. Pemerintah kurang anggaran belanja dan pendapatan bisa masuk mungkin ya Kak. Ya, bisa juga. Oke. Ya, jadi jawabannya ini ya. Jadi semuanya sudah memberikan jawabannya ya. Jadi semuanya rata-rata jawabannya hampir benar ya. Jadi pemerintah itu kadang dia tidak bisa mengendalikan inflasi itu karena ada dari faktor eksternal dan ada juga dari faktor internal. Yang pertama adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Rini dan Mbak Saryanti tadi itu adalah misalnya kenaikan harga-harga minyak dunia ya. Di mana itu pemerintah Indonesia itu hampir dia tidak bisa mengendalikan lagi kalau misalnya terjadi kenaikan-kenaikan harga seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai hak untuk bisa menentukan harga minyak di negara-negara lain, di mana dia hanya bisa menentukan kebijakannya yaitu kebijakan di dalam negerinya. Oke ya. Jadi makanya kalau misalnya sudah terjadi kenaikan harga minyak dunia di luar negeri, maka biasanya pemerintah itu menyediakan stimulus atau menyediakan kebijakan di dalam negeri. Itu dengan cara apa? Dengan menyediakan cadangan minyak di dalam negeri supaya bisa mencukupi tingkat supply di dalam negeri. Nah, kalau misalnya tingkat supply di dalam negeri berkurang, pada saat terjadi kenaikan harga minyak dunia, maka bisa terjadi namanya inflasi. Nah, tapi kadang di dalam negeri tidak bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena ada penimbunan Penimbunan minyak. Pernah dengar kan penimbunan minyak? Oke ya, pernah dengar kan penimbunan minyak yang dilakukan oleh para spekulan di dalam negeri? Jadi mereka sudah tahu kalau misalnya harga minyak dunia naik, maka mereka akan menimbun minyak. Oke ya, jadi itu dilakukan secara ilegal ya. Jadi itu tidak baik ya. Kenapa? Karena mereka ingin mengambil keuntungan nantinya kalau misalnya terjadi kenaikan harga, khususnya harga komoditas misalnya minyak ya. Nah, makanya itu hampir tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah, dan bahkan sulit. Nah, tadi dijelaskan Mbak seperti pendapat Mbak Siti tadi, yaitu bisa juga karena kestabilan politik di dalam negeri. Yaitu bisa terjadi seperti itu. Karena misalnya pada pergantian rejim antara Orde Baru dengan pergantian Orde Baru ke zaman reformasi, maka semuanya aktivitas produksi di dalam negeri pasti akan terganggu. Kenapa? Karena semuanya pada berhenti untuk melakukan kegiatan produksi. Sehingga tingkat permintaannya semakin tinggi, sementara tingkat penawarannya semakin turun. Maka terjadi kenaikan harga yang hampir tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Maka bagaimana kalau sudah terjadi inflasi yang berlebihan? Maka bisa dikatakan perekonomian satu negara itu berada di zona merah. Makanya pemerintah itu sangat sensitif dengan namanya inflasi. Nah, bagaimana untuk menekan laju inflasi bisa menurun? Maka itu dibuatlah beberapa kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Dan juga diambil dengan kebijakan non fiskal. Misalnya adalah menaikkan harga buruh, kemudian menaikkan pengeluaran pemerintah. Jadi itu semuanya bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menekan inflasi. Termasuk juga pajak yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menekan laju inflasi.
Oke. Nah, jadi itulah penjelasannya. Gimana, udah paham ya? Udah paham? Paham ya? Oke. Baiklah, kalau tidak ada, maka tugas. Oke ya, ini adalah tugas, jadi dikerjakan ya. Mengenai menghitung, gampang kok ini. Jadi menghitung laju pertumbuhan inflasi ya, dengan menggunakan indeks harga Las Perez. Kemudian kedua, menghitung laju pertumbuhan inflasi dengan indeks harga per se. Jadi ada 2 soal, ini dikerjakan ya. Oke. Gampang kok soalnya. Ya, jadi tugas ini diserahkan hari Sabtu ya, tanggal 24 September 2016. Oke. Kemudian satu lagi, karena sesuai jadwal kan kita besok masuk lagi. Oke ya, karena sesuai jadwal kan kita besok masuk lagi, tanggal 19. Nah, jadi saya mengusulkan, gimana kalau kita mengganti lagi tanggal 19, tanggal minggu depan, tanggal berapa minggu depan? Minggu depan berapa? 25 ya? Tanggal 25. Gimana? Bisa ya? Minggu depan kita ganti ya. Tanggal 25 ya. Hari Minggu ya, sama seperti hari ini ya. Oke? Gimana? Oke ya? Oke lah, nanti saya buat kelasnya. Saya coba buat kelasnya nanti ya. Saya akan share linknya kepada kepada teman-teman semuanya. Oke? Ya, nanti YouTube juga saya akan ini ya. Malam ini kalau bisa saya akan share YouTube-nya. Oke, Mbak Sadia. Nggak apa-apa. Ya, jadi besok libur ya. Jadi kita besok nggak ada pelajaran besok yang kita nggak ada masuk tutorial besok. Jadi kita gantikan minggu depan. Oke ya, tanggal 25. Oke ya. Jadi Mbak Siti nanti kalau apa dikasih tahu ya sama teman-temannya juga di grup ya. Kalau misalnya minggu depan besok kita nggak jadi masuk ya. Kalau buat yang nggak ada masuk hari ini. Oke. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Oke, terima kasih.